Oke, kalau gitu saya mulai dulu dengan RPS gitu ya. Nanti bukunya berikutnya lagi gitu ya. Ini RPS metodologi penelitian, tim teaching dengan Bu Meta gitu ya. Oke, ini RPS-nya ada, sebentar. Langsung ke SAP-nya saja. Oke, ini ya. Ini adalah materi pembelajaran gitu ya. Jadi ini diawali dengan konsep dasar. Ini biasanya akan ada di pertemuan pertama. Jadi kemungkinan minggu depan gitu ya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian sampai dengan ada tujuan, manfaat, karakteristik, klasifikasi penelitian, kemudian ada perumusan masalah gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita merumuskan masalah gitu ya, mempelajari background sebuah fenomena atau permasalahan gitu ya, bagaimana mengangkat itu dalam sebuah tulisan, kemudian merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian bagaimana menentukan sebuah eh, model konseptual gitu ya, atau kerangka berpikir di dalam sebuah riset gitu ya. Kemudian kita pilah-pilah variabelnya. Kemudian setelah itu apa yang akan kita lakukan di dalam sebuah kerangka konseptual penelitian gitu ya. Jadi cara menyelesaikannya seperti apa. Nah, tentunya itu akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari nanti teman-teman akan saya jelaskan mengenai bagaimana memilih topik penelitian terlebih dahulu gitu ya, karena ini learning by doing gitu ya, tidak hanya mempelajari metodologi secara konsep tapi juga secara praktik gitu ya. Jadi konsep yang dipelajari langsung dipraktikkan. Nah, untuk bisa mengetahui, karena teman-teman belum bisa menyusun riset sendiri gitu ya, maka kita perlu acuan atau mempelajari riset-riset terdahulu eh, yang sudah baik gitu ya. Kemudian kita akan bedah gitu ya sebuah artikel dan kita akan cari tahu gitu ya dalam konsep-konsep yang ada di materi gitu ya. Misalkan saya akan membagi teman-teman dalam sebuah kelompok, kemudian saya akan membagikan sebuah artikel gitu ya. Kemudian kita akan kupas gitu ya. Ketika teman-teman membaca sebuah artikel, maka sebenarnya background permasalahan yang diangkat di dalam artikel tersebut apa sih? Misalkan kayak gitu ya. Tujuan penelitian yang ingin dikemukakan oleh peneliti di dalam sebuah artikel itu apa? Gitu ya. Kemudian bagaimana dia menggunakan landasan teoretik untuk membahas fenomena yang dia angkat di dalam penelitiannya. Kemudian metode apa yang dia pilih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam risetnya untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, itu akan kita kupas satu-satu gitu ya. Kemudian targetnya nanti setelah UTS adalah kalau tadi kita membedah sebuah artikel, maka setelah UTS adalah giliran kalian yang menulis artikel versi kalian gitu ya. Jadi punya ide sendiri, menulis sendiri. Target saya seperti itu nanti di setelah UTS gitu ya. Tapi di sebelum UTS adalah kita mempelajari dulu contoh yang baik gitu ya dari sebuah artikel yang baik, kemudian kita bedah gitu ya. Sehingga dari situ teman-teman tahu ketika menulis sebuah proposal, misalkan, atau ketika menulis sebuah penelitian, menyusun sebuah hasil riset gitu ya, maka hal-hal apa saja sih yang harus dituliskan gitu ya, hal-hal apa saja yang harus menjadi pemikiran kita gitu ya, itu yang nanti dipelajari sambil membedah sebuah artikel gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. eh Kalau ngelihat ini nanti saya takut kalian pusing gitu ya, banyak istilah-istilahnya
gitu. Pasti nanti kalau dipelajari sambil jalan sebenarnya nggak terlalu pusing gitu ya. Ini cuman masalah istilah gitu ya. Nanti kalau udah tahu prakteknya, oh ini gitu ya. Saya mencoba untuk menyederhanakan hal-hal yang terkesan rumit buat teman-teman gitu ya. Yang bayangannya kalau ngerjain skripsi itu rumit gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan strategi pembelajaran yang baik gitu ya ke teman-teman sehingga bisa mensimplify hal-hal yang kompleks, yang rumit dan bisa menyemangati kalian supaya bisa menilai bahwa skripsi bukan hal yang sulit gitu ya. Skripsi itu mudah, skripsi itu fun gitu ya dan menarik untuk dijalani gitu ya. Oke, itu saja mungkin nanti RPS-nya saya share juga gitu ya. Nah, ini kan sudah ada ya penulisan proposal dan laporan penelitian ini di tahap akhir. Jadi overall seperti itu nanti konteks pembelajaran kita di selama satu semester ini gitu ya. Oke, ini ada beberapa luaran yang akan diminta di dalam eh, perkuliahan ini gitu. Jadi nanti ada tugas individu membuat bab 1 dan 3 proposal penelitian gitu ya. Jadi ada case based learning ini ketika apa namanya nanti teman-teman membedah sebuah artikel itu berbasis kasus ya berarti. Kemudian ketika teman-teman setelah UTS praktik membuat sendiri proposal, maka itu adalah project based learning. Jadi ada dua metode pembelajaran yang akan diterapkan di dalam mata kuliah ini. Gitu. Oke. Ini rubrik penilaian, tata tertib. Oke, ya seperti itulah ya. Oke. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, di satu kelas ini ada berapa mahasiswa, Maulana? Ada 32 ya? Ada berapa? Risma, Risma. Ada 33, Ibu. Oh, 33. Oke, oke. Ada 33, berarti menurut saya nanti bisa jadi 11 kelompok ya. Satu kelompok 3 orang. Gitu. Karena kalau terlalu banyak nanti nggak intensif gitu ya untuk bisa mengupas kasusnya. Kalau semakin sedikit, tentunya kita butuh berkelompok untuk kalian saling sumbang saran gitu, supaya ada teman diskusi gitu ya. Kalau misalkan ini bener nggak sih ini guys, gini ini gitu ya, kan ada teman ngobrolnya. Tapi kalau orangnya terlalu banyak menjadi nggak efektif, nanti saling ngandelin, yang dua baca yang tiga santai gitu ya. Tapi kalau bertiga insya Allah tektokannya lebih mudah gitu ya. Tetap bisa mewakili untuk kalian diskusi gitu ya, saling mengisi dan memberi insight. Dan menurut saya untuk tugas membuat proposal gitu ya, membuat artikel, menurut saya 3 orang oke lah ya gitu ya. Jadi nanti akan ada 11 kelompok. Silakan memilih partnernya masing-masing, 3 orang gitu ya, yang cocok-cocok aja gitu supaya nggak terkendala di perjalanan. Tuh, kemudian nanti Maulana Syafiq saya minta dibuatkan Excel di sheet pertama. Saya minta dibantu untuk dicantumkan semua nama teman-teman, begitu begitu juga NIM-nya untuk daftar hadir gitu ya. Untuk rekap daftar hadir, saya minta dibantu oleh Maulana Syafiq untuk membuat rekap daftar hadir di setiap pertemuan. Baik, Ibu. Oke. Ya, Ya, kemudian di sheet keduanya saya minta dibuatkan daftar kelompok gitu ya. Misalkan kelompok 1 itu siapa 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 gitu ya, kelompok 2 siapa 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 kayak gitu. Sehingga membantu saya untuk ketika mengoreksi atau mengevaluasi progres dari pembelajaran teman-teman gitu ya. Jadi tahu oh kelompoknya ini, oh ngerjainnya ngebedah artikel ini kayak gitu. Gitu ya.
Jadi ada 2 sheet di Excel yang saya minta dibantu Maulana untuk disiapkan supaya minggu depan saya enak ngajarnya gitu. Baik Ibu. Oke, ya nanti e-booknya saya bagi, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Kita baru mulai belajarnya di minggu depan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti ini kalian udah semester menjelang skripsi kan? Semester berapa kalian? Semester 5 Ibu. Semester 5, oke. Semester depan berarti udah mau siap-siap magang, ya kan? Iya, betul. Semester depannya lagi berarti udah nyusun skripsi. Ada baiknya ketika teman-teman sekarang sudah memahami metodologi penelitian, udah bisa ancang-ancang gitu ya. Kira-kira saya seleranya mau meneliti di mana. Ditambah lagi ketika nanti kalian melakukan aktivitas magang, menghadapi dunia kerja yang sebenarnya, kalau kalian pintar tuh bisa ngambil case dari perusahaan tempat kalian magang gitu ya. Kalau misal kalian mikirnya praktis gitu ya. Mikirnya praktis bisa, oh selama kerja, oh kayaknya menarik nih gitu ya. Jadi sekaligus bisa melakukan observasi, bisa melakukan wawancara mungkin gitu ya, bisa mengambil data sambil kalian melakukan magang gitu. Jadi selepas dari magang kalian sudah kuat eh, rencananya mau neliti apa gitu. Jadi itu akan mempercepat proses kalian dalam melakukan tugas akhir. Karena seringkali ketika saya membimbing mahasiswa yang tugas akhir, kadang ngadep ke saya, Bu, saya bimbingannya Bu Terry. Oke. Tapi saya bingung, Bu, saya mau neliti apa ya, Bu ya? Gitu. Nah, kalau yang datang bingung kan saya makin bingung juga ya, gitu ya. Jadi apa yang kamu suka gitu ya, apa yang kamu tahu, apa yang kamu pengen bahas. Jadi saya harus mengeksplor sampai dia menemukan kira-kira apa yang menarik untuk dibahas di dalam skripsinya. Tapi kalau mudah-mudahan critical thinkingnya udah bisa kita bangun di materi ini, kemudian nanti ditambah pengalaman kalian memasuki dunia industri yang sebenarnya semakin terbangun tuh critical thinkingnya, membuat kalian rasa penasarannya tumbuh gitu ya. Karena memang penelitian itu kan harus diawali dengan rasa penasaran gitu ya, rasa curiosity, rasa ingin tahu gitu harus menjadi dasar kita melakukan riset gitu sehingga eh, apa ya itu menggugah rasa ingin tahu kita dan tertantang untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya. Tapi kalau nggak ada gregetnya di awal, biasanya juga adem-adem aja tuh ketika nulisnya. Tapi kalau udah ada gregetnya di awal gitu, itu jadi mendorong kalian untuk makin semangat nulisnya, makin semangat risetnya gitu ya. Jadi hal-hal yang menjadi hambatan itu justru dipandang sebagai sebuah tantangan, challenge gitu yang menarik untuk dikulik. Semakin dalam semakin oke gitu ya, semakin pengen explore, semakin pengen tahu. Nah, itu sebenarnya yang baik gitu ya untuk mengawali sebuah penelitian gitu. Jadi harus mencari topik apa dulu yang disukai gitu, harus tahu dulu apa yang disukai. Setelah itu kita akan termotivasi dengan sendirinya untuk mengerjakan hal yang kita sukai gitu ya. Oke, itu saja. Mungkin sedikit apa insight yang bisa saya berikan atau gambaran gitu ya tentang perkuliahannya nanti akan seperti apa gitu ya untuk kalian. Jadi supaya eh, nggak ngebayangin gitu ya dan nggak apa ngeblank gitu ya tentang mata kuliah ini. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah berkenan menunggu karena saya apa schedule gitu ya. Terima kasih, mohon maaf gitu karena keterlambatan hadir. Baik, itu saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.